Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahya Ramadan, NIM 18030260212. Perkenalkan, nama saya Latifah Khairun Nikmah. Saya dari kelas PBA 5A. Di sini kami akan menelaah buku Durusul Lughatul Arabiyyah kelas 10 semester 2 yang disesuaikan dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Profil buku yang akan kami analisis yaitu judul buku Siswa Bahasa Arab kelas 10 MA Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013. Kontributor naskah Mas Rukin, Devi Apriyanto Nasir. Penelaah HD Hidayat Fuad Tohari. Penyelia penerbitan Direktorat Pendidikan Bahasa, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kota terbit Jakarta. Penerbit Kementerian Agama Republik Indonesia. Cetakan ke-1 tahun terbit 2014. Oke, materi tentang Hiwayatul Thullab wal Mawrud yang pertama yaitu kompetensi inti dari buku Bahasa Arab MA Peminatan IPA, IPS, dan Bahasa. Ada 4 kompetensi inti dari buku Bahasa Arab. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahuannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya yaitu kompetensi inti dari KMA nomor 183 tahun 2019. Ada 4 kompetensi inti dari KMA nomor 183 tahun 2019. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahuannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Jadi, kompetensi inti dari buku Bahasa Arab dengan kompetensi inti dari KMA nomor 183 tahun 2019 itu sama. Yang kedua yaitu kompetensi dasar dari buku Bahasa Arab MA Peminatan IPA, IPS, dan Bahasa. Ada 4 kompetensi dasar dalam buku Bahasa Arab. Yang pertama, mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional
yang diwujudkan dalam semangat belajar. Yang kedua, menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. Yang ketiga, memahami cara penyampaian serta cara merespon, mengidentifikasi cara memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap terkait topik hiwayatut thullab wal mawrud, mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan dan struktur teks al-masdar, ma'ani, huruful jar. Yang keempat, mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan, mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap, menyusun teks lisan dan tulisan sederhana untuk mengungkapkan terkait topik hiwayatut thullab wal mawrud dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan al-masdar, ma'ani, huruful jar. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar dari KMA nomor 183 tahun 2019. Terdapat 4 kompetensi dasar dari KMA. Yang pertama, menyadari bahwa bahasa Arab merupakan anugerah Allah sebagai alat komunikasi. Yang kedua, mengamalkan perilaku santun dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema al-hiwayah au anwa'ul hiwayah at-tarwih fil Islam, yang melibatkan tindak tutur mengemukakan pendapat dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal adawatul istifham. Yang keempat, mendemonstrasikan tindak tutur mengemukakan pendapat dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal adawatul istifham, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi, kompetensi dasar dari buku bahasa Arab dengan kompetensi dasar dari KMA itu terdapat perbedaan. Dalam buku bahasa Arab, materi yang dibahas itu mengenai hiwayatut thullab wal mawrud. Sedangkan dalam KMA yang dibahas adalah al-hiwayah. Tetapi materi-materi tersebut baik hiwayatut thullab wal mawrud dengan al-hiwayah itu materi-materi yang dibahas itu masih sama. Tetapi yang membedakan pada struktur teks. Pada buku bahasa Arab itu membahas mengenai masdar dan huruf jar, sedangkan dalam KMA itu membahas adawatul istifham. Terdapat perbedaan karena dalam buku bahasa Arab itu belum ada revisian, sedangkan dalam KMA yang membahas tentang adawatul istifham itu sudah direvisi. Selanjutnya yaitu indikator dan tujuan pembelajaran. Ada 4 indikator dalam buku bahasa Arab. Yang pertama, menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan hiwayatut thullab wal mawrud. Yang kedua, menerapkan percakapan terkait topik hiwayatut thullab wal mawrud. Yang ketiga, menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik hiwayatut thullab wal mawrud. Yang keempat, menyusun teks tulis yang terkait topik hiwayatut thullab wal mawrud. Adapun tujuan pembelajaran dalam buku bahasa Arab tersebut yaitu setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca, dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik hiwayatut thullab wal mawrud. Dalam topik hiwayatut thullab wal mawrud ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama al-mufradat, al-istima, al-hiwar, at-tarkib, al-qiraah, dan al-kitabah. Yang pertama yaitu mengenai mufradat tentang hiwayatut thullab wal mawrud. Di sini itu ada beberapa gambar yang ditampilkan itu seputar hiwayatut thullab wal mawrud. Yang pertama yaitu ada orang sedang membaca, yaitu mufradatnya itu al-qiraah, jam'iyatul qiraah. Al-qiraah artinya bacaan, jam'iyatul qiraah yaitu kumpulan bacaan. Ini ada beberapa mufradat dan terjemahannya tentang hiwayatut thullab wal mawrud.
itu ada jam'iyatul hiwayah, kumpulan hobi at-taswir, menggambar, jam'iyatul qiraah, kumpulan bacaan, al-hasub, komputer, kuratus salah, basket, tinsut, tawilah, tenis meja, at-tabi'ah, annas, alam atau manusia, alwan, mutanawwi'ah, macam-macam warna, wa ghairu dzalik. Di situ ada banyak ya mufradat yang berkaitan dengan hiwayatul tulab wal maurad. Selanjutnya yaitu al-istima'. Istami ilama yali. Di sini terdapat istima' yang berjudul Al-Marafiqul Ammah fil Madrasah. Dalam istima' ini juga disajikan latihan-latihan untuk menjawab soal yang berkaitan dengan istima' ini. Yang pertama, yang alif ini istami ilama qiraatil ustad. Dengarkanlah apa yang dibacakan oleh guru. Yang ba, tadrib alal istima', latihan dalam istima'. Setelah siswa mendengarkan teks yang dibacakan oleh guru, siswa selanjutnya mengerjakan latihan-latihan soal tentang istima'. Di sini ada 5 soal. Ajib anil as'ilah al-atiyah wafqan linaswil istima'. Jawablah soal-soal berikut sesuai dengan teks istima'. Yang pertama, hal tarsumu Fatimah al-Mabani. Kan ini soalnya tentang hiwayah. Tetapi dalam soal-soal tersebut itu berkaitan dengan hiwayatul tulab wal maurad. Tetapi kita tidak bisa menjawab soal-soal tersebut karena teks istima'nya itu tidak sesuai dengan soal-soalnya, yaitu teksnya itu melenceng, tidak sesuai dengan materinya. Yang ketiga yaitu ihtar al-ijabah al-munasibah baina alif, ba, jim, dal, wa, ha. Pilihlah jawaban yang sesuai antara alif, ba, jim, dal, dan ha. Yang pertama yaitu ma hiwayatuk nuktah hiwayati qiraah. Jawaban yang tepat yaitu al-mufaddolah. Ma hiwayatuk al-mufaddolah hiwayati qiraah. Apa hobimu yang utama? Hobiku yaitu membaca. Selanjutnya yaitu al-hiwar. Tadribat al-hiwar, latihan dalam hiwar. Tadribun al-awal, takallama ihwanika mayali. Tadrib yang pertama, bercakaplah dengan temanmu seperti ini. Percakapan ini terdiri dari guru dan siswa. Al-mudarris, ma hiwayatu ya Abdullah? Abdullah, hiwayati ar-rasmu indi janahun hasun lirrasmi wa hadhihi rusumat. Al-mudarris, hadha rasmun jamil anta rasamun jayyid ya Abdullah. Abdullah, ungdur ya ustadi, hadha rasmul bait wa hadhihi rasmu hadiqatil hayawanat wa hadhihi al-khutut al-arabiyyah mithlu an-nashi war-raq'ah wa thulus wal kufi wa ghairiha wa hadha al-khattu hasala ala ka'sil butulah ala al-mustawa al-qawmi hadha al-'am. Al-mudarris, azim, hadha al-khattu jamil jiddan anta tastamil alwanan jamilah ya Abdullah. Abdullah, na'am ya ustadi, hadhihi rasmul madrasah wa undur hum tullab amamal madrasah at-tullabu yal'abuna kuratal qadam. Al-mudarris, wa hadha rasmul mal'ab lil banat hunna yal'abna kuratas salah wa kuratat ta'irah. Abdullah, ana astamil kulal alwan fi rusumati. Al-mudarris, anta tarsumu jayyidan ya Abdullah wa arju an takuna rasaman ma'rufan. Abdullah, sya'astarik fi ma'ridir rasmi alal mustawa al-qawmi bi Jakarta fil usbu'il qadim. Yang selanjutnya, tadribu tsani, ajib anil as'ilah al-atiyah. Latihan yang kedua, jawablah soal-soal berikut. Yang pertama, madza yal'abu tullab amal madrasah? Jawabannya yaitu at-tullab yal'abuna kuratal qadam. Apa yang dimainkan para siswa di depan madrasah? Jawabannya yaitu para siswa bermain sepak bola. Baik, selanjutnya yaitu pembelajaran at-tarkib. Pada pembelajaran at-tarkib, buku ini menyajikan dua materi yang membahas tentang al-masdar dan huruf jar. Pada materi al-masdar, di sini buku ini menyajikan sebuah tabel yang berisikan contoh-contoh masdar dari fiil-fiil yang disebutkan di situ. Bisa dilihat. Kemudian setelah itu
terdapat latihan yang berkaitan dengan tarkib masdar tadi. Terdapat dua latihan di sini. Yang pertama yaitu mengisi bagian yang kosong dengan masdar yang sesuai. Kemudian yang selanjutnya mengisi masdar, meletakkan masdar di setiap fi'il yang terdapat pada fi'il-fi'il di bawah. Kemudian selanjutnya mulahazah atau ulasan di sini membahas tentang materi al-jar, materi huruf jar. Di situ terdapat sedikit pengertian mengenai huruf jar di dalam kotak di bawah. Kemudian selanjutnya di sini terdapat macam-macam dari huruf jar dan sebagian maknanya. Huruf-huruf jar di sini terdiri dari ila, ala, fi, bi, an, kaf, lam, dan min. Di situ terdapat makna dari kata-kata huruf jar tersebut dan terdapat contoh-contoh yang sesuai dengan huruf jar tersebut. Di buku ini juga menambahkan materi berupa huruf jar yang membentuk idiom dengan kata sebelumnya, dengan contoh amarobi, yajibu ala, yaqumu bi, yu'minu bi, sabaru ala, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu latihan mengenai tarkib huruf jar tadi. Pada latihan yang pertama, di sini memilih jawaban yang sesuai antara alif, ba, jim, dal, atau ha dengan meletakkan tanda-tanda yang benar. Jadi pada latihan yang pertama ini berupa soal-soal pilihan ganda. Kemudian pada latihan yang kedua, siswa diminta untuk memilih makna dari huruf jar yang sesuai dengan apa yang ada di dalam tanda kurung itu. Jadi misal pada soal nomor 1, al-qiraah min hiwayat Aisyah. Di situ huruf jar, terdapat huruf jar yaitu min. Nah, makna huruf min dari kalimat itu apa? Bisa dilihat, bisa dicari di dalam tanda kurungnya itu. Kemudian dilingkarin. Lalu komentar kami untuk pembelajaran tarkib pada materi Hiwayatut Thullab di dalam buku Bahasa Arab kelas 10 Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 cetakan pertama. Menurut kami ini sudah bagus. Buku ini menampilkan materi-materi tarkib dengan lumayan detail. Namun materi at-tarkib pada buku ini tidak sesuai dengan KMA 183 tahun 2019. Kemudian pembelajaran al-qiraah. Pada pembelajaran al-qiraah, buku ini menyediakan sebuah teks yang berkaitan dengan tema, yaitu Hiwayatut Thullab wal Ma'rad. Dengan adanya teks ini, diharapkan siswa dapat membaca dengan baik, dengan benar dan fasih, dan dapat memahami teks tersebut. Selanjutnya, buku ini juga memberi latihan-latihan yang berkaitan dengan qiraah. Di sini terdapat 6 latihan
Yang pertama yaitu siswa diminta untuk membaca teks kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian pelatihan yang kedua, siswa diminta untuk melengkapi sesuai dengan materi qiraah sebelumnya. Kemudian latihan yang ketiga, siswa diminta untuk meletakkan huruf shad atau sahih apabila ungkapan tersebut sesuai dengan qiraah sebelumnya tadi, dan meletakkan huruf kha atau khoto apabila ungkapan tersebut tidak sesuai. Selanjutnya, latihan yang keempat, siswa menjawab soal-soal di bawah dengan apa yang ada di qiraah. Kemudian di sini ada latihan yang kelima, yaitu siswa diminta untuk melengkapi kalimat dengan kata yang sesuai. Dan pada latihan ini bentuk latihannya yaitu pilihan ganda. Kemudian pada latihan yang keenam, siswa diminta untuk mengganti sebagaimana yang ada pada contoh. Selanjutnya yaitu pembelajaran kitabah. Pada pembelajaran kitabah, buku ini menyediakan latihan-latihan yang tujuannya untuk membantu kemampuan kitabah dari siswa. Langsung saja, latihan yang pertama yaitu siswa diminta untuk menyusun kalimat dengan kalimat yang benar, yang dimulai dengan kata yang berbaris bawah. Bisa dilihat di situ. Kemudian pada latihan yang kedua, siswa diminta untuk melengkapi kalimat yang benar dengan kalimat yang sesuai. Kemudian pada latihan yang ketiga, siswa diminta untuk membuat kalimat di bawah dengan kalimat yang sempurna, dan pada setiap kalimat itu terdapat huruf jar. Dan yang terakhir yaitu latihan 4, siswa diminta untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian di sini terdapat link YouTube untuk materi Hiwayatul Thullab wal Ma'rad wal Maghrad. Bisa dilihat. Evaluasi dalam buku bahasa Arab yang telah kami analisis, bahasa Arab kelas 10 semester 2 atau pendekatan saintifik dengan KMA nomor 183 tahun 2019, terdapat perbedaan dalam KD, yaitu materi yang terdapat dalam buku bahasa Arab tentang Hiwayatul Thullab wal Maghrad, sedangkan dalam KMA materinya tentang al-hiwayah atau Anwa'ul Hiwayah at-Tarwih fil Islam, tetapi isi materinya masih sama, sedangkan struktur teksnya berbeda. Dalam buku bahasa Arab tentang al-masdar ma'ani huruful jar, sedangkan dalam KMA tentang adawatul istifham. Selanjutnya, materi yang dipaparkan dalam buku ini runtut karena dimulai dari pengenalan mufradat, juga disertai gambar, sehingga membuat siswa mudah dalam belajar dan juga bisa dikembangkan dalam mempelajari maharah qiraah, hiwar, istima' dan kitabah. Selanjutnya, materi tersebut sudah sesuai dengan tingkatan siswa. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila kita banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.